Proses hukum Habib Bahar begitu cepat, sementara banyak terduga penista agama masih berkeliaran. Agar semuanya adil, muncul desakan tangkap mereka. Jenderal Dudung pun didesak harus diproses hukum dan ditahan. Bahkan muncul tuntutan pecat Dudung. Dilansir Galamedia, seperti inilah kabar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman setelah Habib Bahar bin Smith resmi kembali di penjara. Proses hukum yang dijalani Habib Bahar bin Smith terbilang berlangsung sangat cepat. Belum genap 2 bulan menghirup udara bebas, kini Habib Bahar bin Smith kembali mendekam di penjara. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamumin langsung membandingkan kasus Habib Bahar bin Smith ini dengan Sukmawati, Ade Armando, Abu Janda dan Denny Siregar. Lagi-lagi dan lagi, rezim ini sangat cepat dan tanggap untuk menangkap ulama dibandingkan penista-penista agama yang sampai saat ini bebas tanpa proses hukum, seperti Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar, kata Novel Rabu 5 Januari. Bahkan Novel menyoroti kasus dugaan penista agama yang dilakukan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kasus tersebut sudah dilaporkan oleh ulama Jawa Timur, hingga kasus itu jadi sorotan berbagai ulama tanah air, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kalau begitu, Dudung juga harus diproses dan ditahan karena sudah dilaporkan oleh ulama Jawa Timur dan juga sudah membuat gaduh dengan pernyataan agamanya yang ngawur, ujar Novel. Sehubungan dengan hal tersebut, ia pun mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk segera mencopot Jenderal Dudung yang telah menistakan agama Islam. Pernyataan agamanya ngawur. Ulama dan umat Islam sudah teriak agar Panglima TNI copot Dudung. Bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia sudah berkali-kali komentar atas sikap Dudung yang sudah mengarah pada provokasi, tegas Novel. Praktisi hukum Hans Sutawidia menilai Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan kita bukan orang Arab merupakan penistaan agama bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP. Dalam pasal 156 KUHP, penista agama terancam 5 tahun penjara dan Dudung terancam penjara 5 tahun, ungkapnya. Ia pun mengatakan jika Dudung dilaporkan ke polisi, maka pengadilan harus dilakukan secara terbuka. Publik ingin melihat bahwa semua warga di hadapan hukum sama, papar Hans. Ia pun mengatakan bahwa Dudung sangat jelas di muka umum melakukan penistaan agama Islam. Tuhan itu bukan orang. Tuhan itu sang pencipta bagi seluruh alam termasuk manusia, jelas Han. Menurutnya, pernyataan Dudung juga bisa dianggap memunculkan permusuhan antar ras dan golongan. Menyebut Arab, ini sudah menyinggung ras dan golongan, ungkap Hans. Sebelumnya diketahui, Dudung di podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada Selasa 30 November 2021 menceritakan bagaimana dirinya berdoa sesuai salat. Kalau saya berdoa setelah salat, doa saya simpel aja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita kan bukan orang Arab, ucap Dudung. Seraya menengadahkan tangannya, mantan Pangdam Jaya kembali melanjutkan doa-doanya yang biasa dibacakan seusai salat. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu saja doanya, itu saja, kata Dudung. Diteror dengan kepala anjing, Habib Bahar tak ada rasa takut sedikit pun. Setan aja dia lahap, apalagi hanya peneror
atau manusia-manusia pengecut. Gelora.co, pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar mengungkapkan bahwa kliennya tak takut sama sekali dengan berbagai ancaman yang ditujukan terhadap Habib Bahar bin Smith. Bahkan, ancaman bentuk 3 kepala anjing itu sedikit pun tak membuat kliennya gentar. Dan tentunya ancaman anjing itu bodoh, karena mereka pikir Habib Bahar takut, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id pada Sabtu 1 Januari. Habib Bahar bin Smith, kata Aziz, memang sosok ulama pemberani dalam menegakkan kebenaran. Bahkan dengan keberaniannya itu, sekelas setan pun bisa dilahap beliau. Jangankan sama manusia-manusia pengecut, sama setan aja dilahap itu setan, tandas Aziz. 3 kepala anjing yang dibungkus plastik, ini jelas teror untuk membungkam Habib Bahar, kata Aziz. Pada hari yang sama, Habib Bahar juga didatangi Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Danrem mendatangi Habib Bahar di pondok pesantren miliknya, yaitu Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aziz Yanuar menyebut bahwa teror itu sengaja ditebar guna untuk membungkam perjuangan Habib Bahar. Kendati demikian, Aziz Yanuar tak merinci secara detail ciri-ciri pelaku teror. Ia menduga pelaku teror masih ada kaitannya dengan pembunuhan Laskar FPI di KM 50. Diduga pelakunya berkaitan erat dengan komplotan pembunuh 6 orang pengawal Habib Rizik, ujarnya, seperti dikutip dari Pojok1. Teror kepala anjing terjadi menjelang pemeriksaan Habib Bahar di Polda Jawa Barat. Kediaman Habib Bahar di Bogor diteror oleh orang tak dikenal. Informasi yang diperoleh, terduga pengirim 3 kepala anjing tersebut ada 4 orang. Para terduga pelaku berboncengan menggunakan 2 sepeda motor. Selain kepala anjing, kata Aziz, para terduga pelaku juga melemparkan kardus berisi 3 balok kayu. Dus bertuliskan, "Jangan dibuka oleh orang tak dikenal." Sekitar 4 orang gunakan motor Nmax dan Aerox, tuturnya. Menurutnya, tidak ada rekaman CCTV di sekitar lokasi Ponpes Tajul Alawiyin. Namun, kata Aziz, banyak saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Aksi teror 3 kepala anjing yang terbungkus kantong plastik itu terjadi pada Jumat 31 Desember, tepatnya di kediaman Habib Bahar di pondok pesantren miliknya, yaitu Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.